Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem pencernaan pada manusia. Kelompok 2 yang beranggotakan Stefani Zawa Aprilian, Itna Husnatul Habibah, Tantri Asifa Abeng, Isabel Mentemas, Mutia Arita, Pradanti Dewantara, saya sendiri, Osama Asmarisa, Fatimah Asyara, Melia Andini Putri, Julia Siti Nurrohmah, Rahman Yar Ahmad, Dewi Rahmasari, dan Sartika Priskila Akil. Materi kali ini kita akan membahas pencernaan pada manusia. Proses pencernaan pada manusia dimulai dari mulut, kemudian faring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan berakhir di anus. Sistem pencernaan pada manusia dimulai dengan proses ingesti. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sistem proses tersebut dari tubuh. Proses pertama kali dimulai dari oral cavity atau rongga mulut. Selanjutnya masuk ke faring, lalu esofagus. Setelah dari esofagus, selanjutnya masuk ke gester atau lambung, kemudian akan melalui proses penyerapan di usus halus. Ada beberapa organ aksesori pada sistem pencernaan, yaitu kelenjar ludah atau salivary gland, hati atau liver, gallbladder atau kantung empedu, dan pankreas. Pankreas inilah yang berfungsi mengeluarkan hormon-hormon pencernaan. Ada 6 proses yang terjadi di saluran pencernaan. 1. Ingestion atau makan, mencakup masuknya makanan dan minuman ke dalam mulut. 2. Sekresi, pelepasan cairan berupa air, asam, buffer, dan enzim ke dalam saluran pencernaan sebanyak 7 liter per hari. 3. Pencampuran dan penggerakan, terjadi pencampuran makanan di dalam saluran pencernaan dan digerakkan menuju ke anus yang disebut motilitas usus atau peristaltik usus. 4. Digesti, pemecahan makanan secara mekanik dan kimiawi menjadi komponen atau molekul terkecil. Reaksi kimia yang terjadi adalah hidrolisis. 5. Absorpsi, merupakan masuknya sari-sari makanan bersama cairan ion ke dalam celah epitel usus. 6. Defekasi, merupakan pengeluaran sampah makanan yang tidak tercerna, bakteri dan epitel yang terlepas dari saluran pencernaan. Hormon-hormon pencernaan yang terbagi dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, hormon gastrin untuk merangsang motilitas dan pelepasan asam lambung. Yang kedua, koleksistokinin untuk merangsang kontraksi kandung empedu dan sekresi pankreas. Kemudian yang ketiga, sekretin untuk merangsang jus pankreas dan sekresi enzim dan menghambat motilitas gastrointestinal. Keempat, motilin untuk merangsang motilitas lambung dan usus. Kemudian kelima, glukosa peptida insulin ontropik
yang merangsang sekresi insulin dan menghambat sekresi lambung dan motilitas. Dan selanjutnya, peptida YY yang menghambat motilitas dan sekresi lambung dan pankreas. Kedua, enterogastron yang menghambat sekresi lambung. Kemudian amilin yang menghambat pengosongan lambung. Kemudian somatostatin yang menghambat sekresi dan motilitas lambung, serta sekresi pankreas atau disebut dengan exocrine dan kandungan empedu. Kemudian glukagon atau disebut dengan seperti peptida yang menghambat motilitas saluran gastrointestinal. Kemudian yang terakhir, zat P yang menghambat sekresi lambung dan merangsang motilitas usus. Yang selanjutnya yaitu enzim pencernaan. Enzim pencernaan adalah substansi di perut dan sistem pencernaan yang memecah makanan. Misalnya pepsin adalah sebuah enzim di lambung yang memecah protein, lipase untuk memecah lemak, amilase memecah karbohidrat. Di samping itu juga terdapat getah lambung yang berupa asam klorida atau HCl yang diproduksi oleh sel-sel mukosa. Terdapat juga enzim dari hati dan pankreas yang membantu pencernaan. Contohnya yaitu katalase yang dikeluarkan hati untuk menetralkan racun. Organ pencernaan yang pertama yaitu mulut. Mulut merupakan jalan masuk untuk sistem pencernaan. Bagian dalam dari mulut dilapisi oleh selaput lendir. Pengecap dirasakan oleh organ perasa yang terdapat di permukaan lidah. Pengecapan relatif sederhana, terjadi dari manis, asam, asin, dan pahit. Penciuman dirasakan oleh saraf olfaktorius di hidung dan lebih rumit, terdiri dari berbagai macam bau. Rongga mulut. Di dalam rongga mulut dilengkapi alat-alat yang digunakan untuk proses mekanis maupun kemis, di antaranya gigi dan lidah, dan kelenjar ludah. Selanjutnya, salivary gland, kelenjar ludah atau kelenjar liur. Kelenjar ini memiliki peranan penting yaitu untuk melumasi mulut agar tidak kering, kemudian membantu menelan, melindungi gigi dari bakteri, dan juga membantu pencernaan makanan. Kelenjar liur dibagi menjadi 3, yaitu kelenjar parotis, kelenjar submandibula, kemudian ada kelenjar sublingualis. Yang pertama di sini ada kelenjar parotis. Kelenjar parotis merupakan sepasang kelenjar liur yang terbesar yang terletak di samping wajah. Letaknya bilateral di depan telinga antara rumus mandibularis dan processus mastoideus dengan bagian yang meluas ke muka di bawah lengkung zigomati. Kemudian ada submandibularis, ini. Kelenjar submandibularis adalah sepasang kelenjar yang terletak di rahang bawah, di atas otot digatrik. Produksi sekresinya adalah campuran serius dan mukoos, dan masuk ke mulut melalui ductus Wharton. Walaupun lebih kecil daripada kelenjar parotis, sekitar 70% saliva di kafum oral diproduksi oleh kelenjar ini. Kelenjar ini berfungsi mengeluarkan air liur di bawah lidah. Kemudian ada kelenjar sublingual. Dia adalah kelenjar yang terletak di bawah lidah di dekat kelenjar submandibula. Sekitar 5% air liur yang masuk ke kafum oral keluar dari kelenjar ini. Mekanisme kelenjar liur manusia adalah kelenjar air liur memproduksi liur untuk membasahi dan melarutkan makanan sehingga membuatnya lebih mudah untuk kemudian dicerna
Sebelum makanan masuk ke dalam perut, air liur memecah makanan tersebut dengan bantuan enzim amilase yang membantu pati terpecah di mulut. Lalu berikutnya yaitu organ faring. Faring merupakan salah satu fibromuskuler yang berbentuk seperti corong, yang besar pada bagian atas dan menyempit pada bagian bawah. Panjang faring kira-kira 7 cm. Faring terdiri dari nasofaring, terletak di belakang hidung, orofaring di mulut, laringofaring, singkatan dari laring atau tenggorokan. Bagian superior disebut nasofaring. Pada nasofaring bermuara tuba yang menghubungkan tekak dengan ruang gendang telinga. Bagian media disebut orofaring. Bagian ini berbatas ke depan sampai akar lidah. Bagian inferior disebut laringofaring yang menghubungkan orofaring dengan laring. Dinding faring memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan mukosa, lapisan fibrosa, dan lapisan berotot. Pada faring terdapat klep, yaitu epiglotis, yang mengatur makanan agar tidak masuk ke trakea atau tenggorokan. Lalu berikutnya yaitu kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus adalah salah satu bagian organ pencernaan yang terletak setelah faring, sebelum lambung, dan juga berdekatan dengan trakea. Esofagus merupakan organ pencernaan berbentuk tabung berotot. Panjang kerongkongan esofagus pada orang dewasa yaitu sekitar 23 sampai 25 cm dengan lebar sekitar 2 cm. Fungsi esofagus adalah menyalurkan makanan ke lambung. Esofagus mendorong makanan dengan gerakan hasil kontraksi otot yang disebut dengan gerakan peristaltik. Kerongkongan tersusun atas epitelium berlapis pipi, serta beberapa jenis jaringan otot melingkar dan longitudinal, yang jika berkontraksi akan menimbulkan gerakan peristaltik. Organ selanjutnya yaitu lambung. Lapisan peritoneal yang merupakan lapisan serosa, lapisan longitudinal yang bersambung dengan esofagus, dan lapisan sirkuler yang paling tebal dan terletak di pilorik membentuk sphincter. Lapisan oblik yang terdapat pada bagian fundus dan berjalan mulai dari orifisium kardiak membelok ke bawah melalui curvatura minor. Lapisan submukosa terdiri dari jaringan areolar yang banyak mengandung pembuluh darah dan limfe. Lapisan mukosa berbentuk ruji atau kerutan. Dilapisi epitelium silindris yang mensekresi mukus. Sel-sel yang melapisi lambung menghasilkan 3 zat penting, yaitu terdiri dari lendir melindungi sel-sel lambung dari kerusakan oleh asam lambung. Setiap kelainan pada lapisan lendir ini bisa menyebabkan kerusakan yang mengarah kepada terbentuknya tukak lambung. Yang kedua, asam klorida atau HCl. Asam klorida menciptakan suasana yang sangat asam, yang diperlukan oleh pepsin guna memecah protein. Keasaman lambung yang tinggi juga berperan sebagai penghalang terhadap infeksi dengan cara membunuh berbagai bakteri. Yang ketiga yaitu ada prekursor pepsin atau enzim yang memecahkan protein. Pencernaan pada lambung terjadi gerak pada lambung yang berfungsi mencampur makanan dengan sekret lambung dan menggosokkan makanan. Makanan bercampur dengan sekret lambung menjadi cium. Sekresi lambung terdiri dari mukus, asam lambung, tripsin, lipase, amilase, dan protase.
aksesori. Organ aksesori adalah organ yang tidak secara langsung mencerna makanan, namun memiliki peran penting dalam sistem pencernaan manusia. Memiliki 3 macam organ aksesori dan hati. Organ-organ tersebut tidak menjadi tempat berlangsungnya pencernaan, namun sangat membantu pencernaan aktivitas dan zat yang dihasilkannya. Untuk hati atau liver, hati adalah organ terbesar dalam sistem pencernaan yang memiliki banyak fungsi. Hati juga sebagai organ aksesoris atau pelengkap. Pada proses pencernaan hati pun bekerja dengan sistem lain seperti kantong empedu, persarafan, pembuluh getah bening, usus, dan masih banyak lagi. Hati terletak pada rongga perutnya kanan atas. Organ ini tepat berada di bawah diafragma dan memenuhi sebagian besar ruang di bawah tulang rusuk. Pada bagian bawah hati terdapat organ kecil berwarna hijau yang tidak lain adalah kantong empedu. Fungsi hati dalam sistem pencernaan manusia adalah menghasilkan cairan empedu, mengolah zat kimia yang Anda konsumsi, merombak sel darah merah yang sudah tua, mengatur berbagai mekanisme pada darah, menyimpan cadangan energi, menghasilkan kolesterol dan protein khusus untuk membawa lemak ke seluruh tubuh, mengatur jumlah asam amino dalam darah yang nantinya menjadi cikal bakal dari protein pembentuk tubuh, mencegah infeksi dengan cara membentuk faktor-faktor imun, dan membuang